Seberapa parah dampak dari embargo Rusia ke Ukraina? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aryan Mahdi Dwi Atala. Saya dari kelas fase F B4 nomor absen 4. Pertikaian yang mulai memanas kembali ini disebabkan kedekatan antara Ukraina yang pro terhadap blok barat dan keinginan untuk bergabung dengan NATO. Oleh sebab itu, Ukraina telah melanggar dan mengabaikan perjanjian dengan Rusia dalam perjanjian Minsk. Hal tersebut yang menyebabkan memanasnya konflik Rusia-Ukraina ini. Dampak dari perang Ukraina dan Rusia selama 1 tahun ini telah memakan banyak korban jiwa. Dilansir dari CNBC, dokumen intelijen Amerika, diperkirakan jumlah korban sebanyak 354.000 tentara, dan dilansir dari news.detik.com 10.000 warga Ukraina yang tewas dan lebih dari 15.000 lainnya luka. Bagaimana yang kita tahu, warga sipil ini seharusnya terjamin keamanannya dalam peperangan seperti yang tertulis pada perjanjian Jenewa 1949 dan hukum humaniter yang berbunyi orang yang dilindungi berhak dalam segala keadaan untuk memperoleh penghormatan atas dirinya, martabatnya, hak keluarganya, keyakinan dan ibadah keagamaannya, dan kebiasaan serta adat istiadatnya. Mereka setiap saat diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi, terutama terhadap segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, dan terhadap penghinaan dan keingintahuan publik. Perempuan dilindungi secara istimewa terhadap setiap penyerangan atas martabatnya, terutama terhadap pemerkosaan, pelacuran paksa, atau setiap bentuk penyerangan yang tidak senonoh atau indecent assault, tanpa merugikan ketentuan mengenai keadaan, kesehatan, usia, dan jenis kelamin. Semua orang yang dilindungi diperlakukan dengan penghormatan yang sama oleh peserta konflik yang menguasai mereka, tanpa pembeda-bedaan merugikan yang didasarkan pada terutama ras, agama, atau opini politik. Namun peserta konflik boleh mengambil langkah-langkah kontrol update tabel menyangkut orang yang dilindungi sebagaimana yang mungkin diperlakukan sebagai akibat dari perang yang bersangkutan. Pasal 27 Konvensi Jenewa keempat. Akan tetapi semua berbanding terbalik dari perjanjian dan aturan-aturan perang tersebut. Banyak terjadi pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah, kekerasan dan pelecehan seksual, pembantaian terhadap para medis, dan kekerasan perang lainnya yang tidak terliput oleh media atau mungkin disembunyikan. Tidak hanya masalah kemanusiaan yang muncul akibat adanya perang ini, tetapi permasalahan baru ikut timbul dari akibat adanya perang tersebut. Dilansir dari cnnindonesia.com, dampak perang ini akan mengakibatkan terjadinya krisis energi, terutama minyak bumi yang sebagian besar berada di Rusia. Ancaman inflasi, ekspor impor bahan pangan dari Ukraina menjadi terhambat, membludaknya pengungsi dari Ukraina yang kebanyakan warganya mengungsi ke negara-negara Eropa. Pasar saham menjadi tidak teratur, ancaman kerusakan ekosistem, putus atau ricuhnya perekonomian yang mengancam seluruh negara, tidak hanya kubu Ukraina maupun Rusia, melainkan seluruh penjuru dunia, dan besar kemungkinan terjadi perang nuklir yang bisa berakibat kepada kepunahan. Meskipun sudah terlambat, akan tetapi konflik ini seharusnya masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, tanpa membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah. Misalnya dengan negosiasi antar perwakilan negara, dengan berkepala dingin, atau mungkin dengan kejahatan senjata, menghargai budaya dan
sejarah negara lain, dan menjunjung tinggi perjanjian humaniter dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.